berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kita hari ini? Puji Tuhan ya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita masih boleh ada ya, sebagaimana Tuhan kehendaki kita masih boleh berada ya. Dan mari kita pergunakan waktu hidup kita selagi kita masih di dunia ini untuk kita memuliakan Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, kita mengangkat pujian. Haleluya. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah. Haleluya, tanpa Tuhan bagi saudara dan saya. Haleluya. Kita bisa menjalani, melewati hari-hari kita, semua karena kekuatan Tuhan. Kita berdiri di hadapan hadirat-Nya saat ini, mari kita angkat hati kita kepada-Nya. Haleluya. 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 Ada sebab
hadapan tahta-Mu. Kami boleh melayani Engkau, kami boleh ada Tuhan, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2020. Kami masuk dalam tahun 2021, semuanya karena kebaikan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini seberapapun kami yang ada, biar kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, sebab kami mau angkat hati kami mau angkat hidup kami untuk menyembah dan memuji Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bahwa pertolongan dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya berkat atas kita sekalian, yaitu damai sejahtera dan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun, sesuai dengan umur kita masing-masing. Haleluya. Kita mengangkat pujian ini. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Haleluya. Kita percaya sejak kita bersama dengan Tuhan Yesus, hari-hari kita semakin indah. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, kita mau Dia yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, bukan dikatakan-katanya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, bukan dikatakan-katanya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Minggu lepas minggu bertambah-tambah indahnya. Minggu lepas minggu aku cinta padanya. Yesus cinta saya, bukan dikatakan-katanya. Minggu lepas minggu bertambah-tambah indahnya. Bulan lepas bulan bertambah-tambah indahnya. Bulan lepas bulan aku cinta padanya. Yesus cinta saya, bukan dikatakan-katanya. Bulan lepas bulan bertambah-tambah indahnya. Tahun lepas tahun bertambah-tambah indahnya. Tahun lepas tahun aku cinta padanya. Yesus cinta saya, bukan dikatakan-katanya. Tahun lepas tahun bertambah-tambah indahnya. Tahun lepas tahun bertambah-tambah indahnya. Tahun lepas tahun bertambah-tambah indahnya. Luar biasa Tuhan kita. Saudara, sekali lagi hidup ini singkat, kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Apa akhir hidup kita ini kita tidak tahu. Tetapi satu hal, firman Tuhan yang menjadi bagian kita. Kita tidak perlu takut kalau kita hidup di dalam firman dan kebenarannya. Sebab janji Tuhan bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia
di dalam kehidupan yang kekal. Sebab itu mari gunakan waktu kesempatan yang singkat ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya, kita mengangkat pujian ini. Jangan sia-siakan waktu hidup yang diberikan Tuhan di dunia ini. Mari kita berikan semua untuk Tuhan. Haleluya. Pada kesempatan yang indah ini kami boleh kembali bersama karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan di waktu mendekati penghujung tahun, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan yang kami lewati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Halo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat siang. Selamat tanggal 27 ya. Karena kita akan mendekati hari-hari terakhir pada tahun ini, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kita akan renungkan firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 22 itu ya, ayat yang 20. Nah, sangat penting sekali ya untuk kita renungkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mestinya setiap tahun pola pikir orang Kristen itu sudah berubah. Mestinya bahwa pemahaman kita dari tahun ke tahun kita semakin, bukan hanya semakin baru dari sesuatu yang belum kita tahu, tapi juga kita semakin bertambah, semakin luas tentang keadaan yang kita hadapi pada saat ini di akhir tahun, di tiap-tiap tahun, di mana setiap tahun itu mesti bertambah akan waktu untuk menjadi tua atau waktu untuk menjadi habis. Kita tidak tahu posisi kita sekarang ada di mana. Artinya gini, kita itu berjalan sampai batas kita tembok. Tetapi kita sekarang itu posisinya berapa meter dari tembok itu kita tidak tahu. Nah, karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dunia ini kalau kita sadari semakin tidak nyaman, ya kan? Persaingan, ya kan? Pertentangan, ketidaksepikiran, ketidaksepahaman, situasi yang ada di dunia ini semakin tidak nyaman. Iklim tidak nyaman, keadaan tidak semakin nyaman. Mungkin orang semakin dipermudah, semakin diperenak, mau makan apapun sekarang bisa membeli, ya kan? Bisa ada, ya kan? Bisa menikmati. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadikan fisik kita semakin tidak nyaman. Setiap saya itu makan ayam potong, ajarnya itu pasti haus terus ingin minum terus Bapak Ibu ya. Kenapa Bapak Ibu? Enak kan ayamnya. Tetapi sebenarnya di ayam potong itu zat-zat yang sudah dimasukkan gizinya ke ayam ini itu belum habis. Jadi sebenarnya ayam potongnya itu kalau sudah kita makan hidup atau mati? Hidup, bukan mati. Ayamnya dipotong jadi mati. Tapi bisa kita pindah ke mulut kita, masuk ke perut kita, ganti kita menjadi seperti ayam potong. Kenapa Bapak Ibu kasih Tuhan? Kalau Bapak Ibu perhatikan di kandang ayam potong, pekerjaannya ayam potong apa? Makan, minum, ya kan? Nah, salah satu penyebab daripada kita konsumsi ayam potong itu adalah kita haus saja. Itu cirinya Bapak Ibu, ya kan? Haus, pengen minum, apalagi kalau Bapak Ibu tambahi minum sing jenenge namanya air dingin atau air es, tambah haus Bapak Ibu, ya kan? Nah, gantikan, pindahkan ayam potongnya, mati tidak ayam potongnya? Secara fisik ayam potongnya mati, tapi perilakunya pindah ke kita, jadi haus saja Bapak Ibu begitu, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu, untuk menghilangkan haus itu jangan minum air dingin atau air es, justru minumlah air hangat atau air panas. Itu Bapak Ibu, mengimbangi cuaca panas, udara panas, keadaan kita, mulut kita mungkin tubuh kita panas, minumnya adalah air panas. Jangan minum air dingin, tambah panas, tambah haus, berapapun melepuh. Nah, ya kan? Nah, Bapak Ibu, itu keadaan di dunia semakin gak nyaman.
kita harus semakin bertambah cerdas, semakin tambah mengerti dengan situasi. Artinya bahwa saya tidak mengacu Bapak Ibu harus namanya sekolah, sing SD sekolah melo SMP paket B, sing SMP melo paket C, bukan itu, ya kan? Tetapi namanya sekolah itu banyak belajar apa kata firman Tuhan, Bapak Ibu, ya kan? Itulah sebabnya tema pada saat ini di tahun ini adalah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Artinya apa? Mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Apa Bapak Ibu? Di balik kalimat itu ada muncul apa? Siapkah dipanggil oleh Tuhan, Bapak Ibu? Siapkah dipanggil oleh Tuhan? Siap, ya, nggak usah takut, ya kan? Ya ini keadaan kita nggak tahu, Bapak Ibu, ya. Mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Hei anakku, mari masuklah kerajaanku, Bapak Ibu. Masa Bapak Ibu, oh Tuhan tunggu dulu, nggak bisa kan? Maka di sini saya mengajak kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Nggak usah menunggu nanti masanya. Yang pribadinya ini loh, yang harus kita siap, ya kan? Tuhan kan memanggil tidak harus mengadakan kiamat massal. Tuhan memanggil bisa secara pribadi. Buktinya apa? Karena ada orang yang meninggal satu persatu, namanya kiamat pribadi, dipanggil oleh Tuhan secara khusus. Kalau massal nanti Bapak Ibu, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan, gampang enggak? Gampang. Permasalahannya apa? Karena kita mungkin merasa wah sudah nyaman hidup di dunia ini, ya kan? Sudah nyaman, wah enak ini dan itu, ketemu lain sebagainya, ya kan? Ini sama dengan kita lupa tugas dan misi kita di dalam Kristus bagi dunia itu apa, sudah lupa. Kalau tidak siap dipanggil oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan misi kepada kita menjadi garam dan terang. Sekarang kalau lilin kita nyalakan, Bapak Ibu nyalakan lilin, terus ini naik, apa Bapak Ibu terjadi? Lilinnya mati. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, berarti apa? Waktunya habis, selesai. Mari masuk dalam kerajaan. Begitu loh Bapak Ibu. Mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan itu pribadi, lepas pribadi. Yang penting itu di situ, pribadi lepas pribadi kita. Karena apa? Karena ini adalah urusan kita, pribadi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yang kedua, manusia itu kadang-kala merasa nyaman di mana berada. Contoh, ya kan? Mbah saya itu sudah tua. Pada waktu masih sehat, karena kelahirannya di tempat tersebut, di saat sudah tua diajak anak-anaknya tidak mau. Kenapa? Karena sudah merasa nyaman di tempat itu. Ya. Sudah merasa nyaman dengan keadaan semacam itu, Bapak Ibu. Di situ di rumah itu. Nah, pada saat sudah menjelang mau sakit, baru mau dibawa ke anaknya. Salah satu anaknya mana yang cocok. Di situ Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kita pun demikian, sudah merasa nyaman dengan keadaan kanan kiri kita, terus dengan mungkin tetangga kita, keluarga kita, mesti memang benar. Tetapi kalau sudah yang namanya dipanggil oleh Tuhan, itu tidak ada kata tawar menawar, ya kan? Nah, artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan, apapun keberadaan kita,
kita harus siap mempertanggungjawabkan hidup kita itu di hadapan Tuhan. Di dalam khotbah disampaikan ya kan, bahwa berapapun kekayaan manusia, kemudian setinggi apapun pangkat manusia, ya kan, semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, disinilah Tuhan membawa kepada kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan secara pribadi itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya merenungkan bahwa situasi COVID pada saat ini dengan situasi yang baru Bapak Ibu ya, itu dengan penemuan di Eropa 10 kali lipat lebih ganas daripada yang kemarin. Kita tidak tahu di Indonesia itu ada 5 kota besar tempat yang sudah terdeteksi dengan jenis virus 614G. Coba Bapak Ibu, itu Surabaya masuk, ya, Semarang, Jakarta, pokoknya semua saya tahu di Jawa semua, 5 kota ini, ya, ini ada di Jawa semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, amankah? Sudah tidak aman Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, itulah saya mengajak kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan dan melalui situasi yang ada pada saat ini. Kita tidak tahu, tapi bersiaplah. Mari kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya menyambut kedatangan Tuhan ini. Yang kedua kali, ya kan? Kedua kali itu bisa juga jamak. Kenapa? Yang pertama adalah kehadiran Yesus di dalam hati kita masing-masing di saat kita mengambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita berbicara kita, karena kita tidak berbicara tentang kelahiran Yesus, kita kan tidak tahu masa waktu yang pertama dulu, tahun 1. Itu di saat kita mengambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan tinggal dalam hati kita. Yang kedua adalah masa di mana, waktu di mana, saat di mana Tuhan memanggil kita pribadi lepas pribadi maupun mungkin bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rumah Sakit Umum Nganjuk sudah tidak mampu menampung pasien COVID. Tenda didirikan untuk jaga-jaga atau kalau ada penambahan pasien, walaupun Bapak Ibu khusus yang masuk rumah sakit itu adalah pasien kritis positif. Kalau masih kelasnya nomor 2 itu masih disuruh karantina dulu sambil menunggu hasil swab. Karantina itu ada di Pusindo, ada di ada tambahan di Sawahan, Sanggaran Sawahan itu ya, Hotel Sanggaran Sawahan. Dan Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa pada dasarnya hampir seluruh di setiap kecamatan di Nganjuk itu ada yang karantina mandiri. Itu kelompok nomor 2 dan nomor 3. Yang nomor 1 khusus ini masuknya di rumah sakit umum, rumah sakit Islam, dan rumah sakit Kartoso. Ya, nah Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita juga, walaupun Tuhan memanggil kita dengan berbagai macam cara, tetapi yang terpenting di sini adalah memahami kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk pribadi kita masing-masing. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengirim tugas dan panggilan kita untuk di dunia dalam menjadi garam dan terang.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Artinya apa Bapak Ibu? Berarti siap sedia menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tanda, kita harus bisa membaca tanda-tanda zaman, memahami tanda-tanda zaman. Biasanya Bapak Ibu, kalau orang banyak baca firman Tuhan, nggak sekolah dulu, ya kan? Orang banyak merenungkan firman Tuhan, nggak baca, nggak sekolah tinggi-tinggi, nggak usah harus sekolah sarjana, nggak harus sekolah yang namanya STT. Tapi kalau banyak renungkan firman Tuhan, banyak baca firman Tuhan, saya yakin ada wahyu dari Tuhan untuk orang-orang semacam itu. Iya, entah caranya bagaimana, Tuhan akan memberitahu karyanya kepada Bapak Ibu. Karena Pak, murid-murid di Tuhan Yesus sebagian besar adalah orang-orang yang gagal sekolah, Bapak Ibu. Ya kan? Tetapi apa? Karena kedekatannya dengan Tuhan, keintimannya dengan Tuhan, maka dia memahami rancangan rencana daripada Tuhan. Jadi tidak perlu sekolah teologi sebenarnya. Kalau tidak memungkinkan, ya kan? Bapak, saya kan SD aja tidak butuh, belajarlah firman Tuhan, maka mengerti pikiran Allah. Bapak, saya SMP pedotan, bacalah dan renungkanlah firman Tuhan, cintailah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan berbicara kepada. Karena apa? Tuhan akan berbicara kepada orang yang hatinya terbuka terhadap kebenaran firman Tuhan, kepada orang yang cinta kebenaran firman Tuhan. Walaupun sekolah dur-dur, walaupun sekolah apapun, kalau hatinya tertutup kepada kebenaran firman Tuhan, ya tidak ada artinya Bapak Ibu. Kalaupun juga demikian kita, walaupun kita tidak sekolah, tapi kita juga nggak mau dengar firman Tuhan, ya sama saja Tuhan tidak akan berbicara apapun. Itu ya. Jadi yang Tuhan butuhkan bagaimana supaya kita mengerti rancangan rencana Tuhan, pikiran Tuhan, itu adalah dengan banyaknya kita baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, bangun persekutuan secara pribadi dengan Tuhan secara khusus. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sehingga kita memahami situasi yang ada pada saat ini itu bagaimana Tuhan. Bapak Ibu sudah berapa kali baca kitab Wahyu? Bapak Ibu, di situ ada namanya kitab Wahyu. Itu adalah wahyu untuk berbicara apa yang akan terjadi. Bagaimana situasi dunia ini akan terjadi, hanya Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh renungkan firman di situ, kita tidak tahu, kita tidak dikasih tahu oleh Tuhan urut-urutannya. Karena kalau kita dikasih tahu Tuhan urut-urutannya yang sebenarnya, maka kita akan membuat nubuatan dewi. Oh, sumber rupanya kiamat tanggal sekian tahun sekian. Tapi karena Tuhan merahasiakan semuanya itu, dan Tuhan Yesus katakan, anak pun tidak tahu. Yang tahu hanya siapa? Bapa yang di surga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apalagi kita. Jadi Tuhan tidak, oh nanti setelah ini, paling ya setelah ini, tapi tidak tahu kapan akhirnya. Oh, sesuai dengan firman Tuhan yang saya baca rupanya ya, keadaan sekarang. Baca dalam Wahyu pasal 9 mulai jelas bagaimana rangkaian dunia ini. Kenapa? Karena memang Tuhan katakan ini adalah dunia akhir zaman. Zaman akhir. Itu ya kan? Aku akan mengutus Elia menjelang akhir zaman. Itu
saya buka kemarin bahwa aku akan mengutus Elia menjelang akhir zaman. Itu rupanya berbicara tentang siapa? Yohanes Pembaptis. Menjelang akhir zaman. Nah, ya kan? Jadi kita itu hidup di akhir zaman. Zaman akhir, Bapak Ibu. Nah, jadi kita harus siap sedia. Kapanpun Tuhan akan memanggil kita. Mempersiapkan diri. Bagaimana cara mempersiapkan diri, Bapak Ibu? Banyaklah satu, mengenal Tuhan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, bangun persekutuan yang dengan Tuhan secara pribadi dengan akrab setiap hari. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Tidak perlu banyak, Bapak Ibu. Mungkin satu hari setiap sore waktu khusus satu perikop. Satu perikop itu sak judul gitu loh. Baca saja sudah. Paling sudah baca, renungkan, ya kan. Saya yakin Tuhan akan, kita semakin dekat dengan Tuhan, Tuhan semakin memimpin kita, memberi pengertian terhadap kita, ya kan. Kita semakin siap dipanggil oleh Tuhan sewaktu-waktu. Dia menjadi keberatan di saat kita itu menjawab pertanyaan gembala dimanapun, pendeta dimanapun, pada saat KKR sekalipun. Bapak Ibu siap dipanggil oleh Tuhan, siap. Kan jawabannya kan untuk menyenangkan gembala yang khotbah lewat KKR, ya kan? Kalau ditanya satu persatu, Bapak Ibu siap dipanggil oleh Tuhan. Ya kan? Itu pasti mayoritas Bapak Ibu. Ya, menentu. Bapak Ibu setia ke gereja, oh setia saya memuliakan Tuhan. Bapak Ibu setia untuk wujud, oh saya senang sekali setiap minggu saya puji Tuhan. Bapak Ibu selalu baca firman, oh iya saya. Bapak Ibu siap dipanggil oleh Tuhan, maksudnya itu yang terjadi, ya kan? Kenapa? Karena kita itu masih kegandulan situasi-situasi yang ada di dunia, ya kan? Itu. Mbah saya itu angel meninggal dunia, ya karena gandulan-gandulan bodoh dunia itu termasuk Bapak Ibu, ya kan? Dan banyak orang demikian, ya kan? Padahal berjumpa dengan Tuhan itu kalau kita renungkan di firman Tuhan sangat luar biasa, enaknya melebihi di dunia ini, di dunia tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu, ya kan? Gitu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari untuk itu kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Amin apanya Bapak Ibu? Mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus, ya kan? Baik secara pribadi maupun masyarakat. Mari kita berdiri sama-sama, kita baca tema ini bersama-sama. Yuk, mari kita berdiri. Kita baca 3, 2, 1. Mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Siap? Ya. Saya harap tidak hanya di sini ya, siapa nih? Saya bukan kepala pasukan, bukan kepala hansip, ya kan? Tapi kita sama-sama harus siap dipanggil Tuhan kapanpun juga. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini meteraikan di dalam hati kami bahwa situasi di dunia ini sudah semakin tidak nyaman, tidak aman, dan kami percaya tempat yang Tuhan sediakan itu jauh lebih indah melebihi dunia ini, aman, nyaman, penuh damai, sukacita sepanjang masa di dalam kerajaan di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kami masing-masing supaya kami mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan-Mu kedua kali, terutama secara pribadi bagi kami masing-masing, ya Tuhan. Karena Tuhan Yesus, hidup kami adalah milik-Mu, hidup kami adalah hidup bagi-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami selama ini. Kami mengenal-Mu, kami percaya kepada Engkau sebagai Tuhan
dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu, terima kasih kebenaran firman-Mu. Dan hanya Engkau yang patut kami tinggikan, kami puji. Kami serahkan Bapak Ibu Saudara kami dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan campur tangan ya Tuhan untuk Pak Jito sekeluarga, Bu Jito, Mbak Yusi dalam pekerjaan, kekuatan, kesehatan dalam mengiring Tuhan, pakai bagi kemuliaan-Mu. Pak Narto, Bu Narto, Mbak Riani Koreta kami serahkan dalam kuasa-Mu Tuhan jamah, Tuhan pimpin urapi bahwa hanya Engkaulah Tuhan Yesus Juru Selamat yang menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya untuk masuk dalam kerajaan surga, dan hanya Engkau satu-satunya Juru Selamat. Ya. Pakai Pak Narto keluarga dalam kuasa-Mu, dalam kasih-Mu, dan dalam urapi. Kami serahkan ibu milik keluarga dalam kuasa-Mu juga, Pak Rubianto, anak cucu kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, urapi dengan kekuatan kuasa-Mu. Tak lupa kami serahkan Bulamidi yang sekeluarga, Pak An sekeluarga, Pak Paulus sekeluarga, dan juga untuk Pak Febri sekeluarga, kekuatan kesehatan terutama Rafael kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus supaya sehat, urapi, dan semakin bertumbuh mengenal dalam Tuhan. Kami serahkan untuk Bu Maria sekeluarga, baik Pak Yuda sekeluarga, Pak Lusius sekeluarga dalam kuasa-Mu, darah ya Tuhan. Saudara Yordan, Saudara Angga, dan Yusuf sekeluarga kami serahkan, dan saudari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, limpahi damai sejahtera-Mu, kekuatan dan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami serahkan bangsa negara kami dalam kuasa-Mu, Presiden, Wakil, para Menteri dan jajaran sampai tingkat bawah, bahkan TNI, Polri, tenaga medis seluruh Indonesia Tuhan urapi dalam kuasa-Mu, kekuatan-Mu ya Tuhan, kesehatan-Mu. Masyarakat Indonesia, tetangga kanan kiri kami dimanapun kami berada, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan-Mu, limpahi kesehatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan berkenan, berlalukanlah akan COVID ini dari dunia ini, dan Tuhan apabila tidak berkenan, kuatkanlah kami sesuai dengan kekuatan-Mu ya Tuhan yang Kau izinkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Pak. Anugerah damai sejahtera, kekuatan dan kuasa dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, berkat-Nya melimpah atas Bapak Ibu Saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah jadilah garam dan terang dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus berkati. Amin.